Hai, saya Rachel, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Saya baru 2 bulan memulai perkuliahan di pertengahan tahun 2021. Akan tetapi, sudah banyak manfaat yang saya dapatkan dari menimba ilmu di UPH. Yang pertama, saya banyak mendapatkan ilmu baru yang menjadikan saya pendidik yang lebih berkualitas. Selain itu, saya dapat melatih keterampilan berpikir melalui sesi tanya jawab di dalam kelas dan juga diskusi kelompok. Ditambah lagi, saya bertemu banyak pendidik dari institusi lain yang dapat menambah jaringan profesional. Salah satu mata kuliah yang sangat saya rasakan manfaatnya adalah teori belajar dan konsep mengajar. Melalui mata kuliah ini, saya merasakan nikmatnya pendekatan heutagogi yang membangkitkan semangat saya untuk belajar lebih lagi. Di awal pembelajaran, saya menemukan beberapa fungsi dari teori belajar. Salah satu di antaranya adalah mengungkapkan kekompleksan dan seluk-beluk dari peristiwa yang terlihat sederhana. Sebagai contoh, seorang guru memberikan reward untuk merubah perilaku siswa menjadi lebih baik. Teori behaviorisme menjelaskan bagaimana hal ini dapat terjadi dengan melihat adanya hubungan antara stimulus dan respons. Menurut B.F. Skinner, pemberian reinforcement berperan penting dalam penguatan dan pelemahan suatu perilaku. Sebagai contoh, ketika seorang guru ingin meningkatkan keaktifan seorang anak di dalam kelas, maka guru dapat memberikan reinforcement berupa pujian saat siswa mengangkat tangan. Tetapi apabila guru tidak pernah memberikan reinforcement apapun saat siswa mengangkat tangan, maka perilaku ini dapat melemah dan menghilang yang disebut dengan extinction. Salah satu fungsi lain dari teori belajar adalah untuk mengorganisasi ulang pengalaman yang terdahulu. Jadi, teori belajar dapat membantu kita untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dari pengalaman kita sebelumnya dalam menerapkan teori belajar. Contohnya adalah teori Gestalt. Sebelum ada teori Gestalt, orang-orang masih mengikuti teori behaviorisme, di mana pembelajaran akan terjadi ketika ada stimulus dan respon. Teori Gestalt mempertanyakan kembali asumsi yang ada di teori behaviorisme. Menurut teori Gestalt, proses belajar seseorang tidak sesederhana hubungan antara stimulus dan respon. Di dalam pandangan Gestalt, belajar adalah suatu fenomena kognitif yang meliputi pengorganisasian pengalaman ke persepsi yang berbeda-beda. Teori Gestalt berorientasi pada insight, di mana ketika seseorang menghadapi suatu masalah, orang tersebut akan berpikir tentang solusi yang memungkinkan untuk masalahnya. Insight terjadi ketika orang tersebut tiba-tiba melihat solusi dari permasalahannya. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Masih banyak manfaat lain yang bisa didapatkan dengan bergabung di kelas teori belajar dan konsep mengajar. Di sini saya belajar bagaimana menerapkan teori belajar yang tepat ke dalam suatu pembelajaran sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Dipandu oleh dosen yang berkualitas dan berpengalaman, serta lingkungan yang suportif, membuat saya menjadi lebih nyaman mengambil program magister sambil bekerja. Itulah sedikit cerita tentang pengalaman saya. Bagaimana dengan Anda? Mari bergabung ke Magister Teknologi Pendidikan Pelita Harapan dan tingkatkan dirimu.